ngomong soal dia mau menggunakan lagu itu, pengen menggunakan lagu itu. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan beberapa kali, bahwasanya saya bilang nggak mungkin nih kalau mau pinjam terus kita gitu. Jadi maksud aku ada sebuah kontrak. Nah, kontrak itu Gue pengen tahu nih awalnya, oke. apa kronologinya dulu awal itu lagu itu kok bisa ke si Ian yang nyanyi, gimana itunya tuh? Jadi kan awalnya gini, aku tuh buat satu band gitu kan. Nah, band ini juga ada beberapa nama-nama besar lah yang turut andil sehingga band ini terbentuk. Band itu namanya Fresh. Nah, aku lagi recording, terus tiba-tiba player-playerku ini kemudian keluar. Akhirnya, tapi nama saat itu sih sebenarnya belum fresh, kita belum menemukan nama gitu, masih pakai ya pokoknya jadwal aja atas nama-nama atau jadi jadwalin di studio itu atas nama gua. Cuman secara materi kayak Asandi pas band tuh udah denger lah materi gua tuh. Nah, kebetulan gitaris gua yang lama itu memang jadi gitaris sering main sama gengnya Asandi gitulah di Kandang Monyet. Jadi yang bawa gua ke situ tuh daerah Condet itu dia sebenarnya. Namanya Robi awalnya. Nah, Robi ini kemudian keluar, jadi gue kehilangan player. Nah, Asandi kemudian ada Depi di situ, Asandi kemudian bawa si Hendy. Nah, gue akhirnya sama Hendy terus ketemu Iman, ketemu Jipeng dan lain sebagainya. Terjadilah, kemudian kita sepakat namanya Fresh. Fresh bikin demo tahun 98 awal bikin demo, sekitar pertengahan itu 6 bulan kemudian kami itu bulan Agustus kalau nggak salah itu udah masuk di Indosumber Sakti, rilis untuk ikut album kompilasi. Di sana ada lagu yang gue bikin di demo itu ada lagu Dongeng Cinderella yang kemudian oleh teman-teman di Raja itu jadi judulnya jadi Cinderella. Terus ada Terbang. Nah, Terbang ini yang kemudian jadi hit single di album kompilasi di Indosumber Sakti itu Bintang 8. Nah, dalam album kompilasi Bintang 8 itu ada Jam Dinding, ada beberapa band-band ternama bagus juga lah. Cherry Bombshell dari Bandung, Jakarta tuh Jam Dinding dan lain-lain lah. Fresh terpilih jadi hit single lagu Terbang itu, terus dibuatkan video klip. Waktu dibuatkan video klip itu jelas karena itu udah tertulis di kontrak kompilasi, kita kemudian akan jadi di kontrak album. Di kontrak album itu 2 album. Nah, 2 album ini kemudian dalam persiapan kita lagi take lagu Terbang itu di Indosemar, kita juga udah take Dongeng Cinderella. Jadi ada 4 lagu yang kita udah take di sana, di Kemanggisan, studionya Indosumber Sakti di Tahun berapa itu? 98. Lalu. Nah, setelah itu kan ada deal baru nih, ada deal baru lah. Kontrak untuk mempersiapkan kontrak album ada deal baru. Nah, waktu di kontrak album itu kemudian aku dan teman-teman itu memilih untuk tidak melanjutkan kontrak tersebut. Pindahlah ke Mas Gilang karena kebetulan Hendy, drummer aku sekarang di Gigi. Hendy ini adalah muridnya Mas Gilang juga. Tadinya Hendy muridnya Kang Sandi dari Asandi ke Mas Gilang Ramadan. Nah, karena memang hampir seminggu 3 kali Hendy berlatih di tempatnya Mas Gilang itu sebagai muridnya Mas Gilang untuk drum. Akhirnya Hendy nitipin coba mendengarkan demo kita itu ke Mas Gilang. Mas Gilang tertarik ternyata dan kemudian kita diproduseri oleh Mas Gilang untuk bikin album. Rencananya saat itu kalau aku nggak salah ingat akan masuk ke BMG Musik Indonesia. Rekaman ulang kami di sana ada sekitar 8 lagu, termasuk di sana adalah Dongeng Cinderella. Itu lagu yang pertama kali kita take. Dongeng Cinderella kita take di sana. Itu sound engineer-nya namanya Mas Wanto. Kita take Dongeng Cinderella di sana. Nah, seperti yang aku sebut, aku ini sebenarnya nggak kenal Ian.
Aku kenalnya itu Moldy karena Moldy itu sering ikut dengan abangnya Hendy. Abangnya Hendy ini kebetulan manajer kita, gitu. Nah, Ervin namanya. Nah, sama Bang Ervin ini Moldy sering ikut sama Bang Ervin. Nah, di situ karena memang Dongeng Cinderella udah jadi Dongeng Cinderella tuh sering didengarkan ke Moldy di mobil atau di mana gitu, dan karena memang Moldy juga sering ikut dalam sesi rekaman itu. Produksi itu lumayan lama tuh. Kita produksi tuh hampir 2 tahun atau 2 tahun setengah lah, mau 3 tahun. Mulai boring, akunya juga karena memang banyak juga tekanan dari sisi keluarga gitu kan. Akhirnya aku memilih untuk keluar itu aku bekerja. Kemudian aku bekerja sampai aku di 2002 itu aku jadi program director sekaligus manajer produksi di Kuis Dangdut. Itu produksi satu production house yang bekerja sama dengan TBI, namanya Pracindo Film. Aku menjadi program direkturnya dan aku manajer produksi untuk Kuis Dangdut itu. Nah disitulah kemudian Ian datang tuh. Ian datang ya karena memang pakai namanya tadinya tuh Moldy sebenarnya, tapi yang muncul Ian gitu. Terus ngomong soal dia mau menggunakan lagu itu, pengen menggunakan lagu itu. Nah seperti yang sudah aku jelaskan beberapa kali, bahwasanya saya bilang nggak mungkin nih kalau mau pinjam terus kita gitu. Jadi maksud aku ada sebuah kontrak. Nah kontrak itu yang kemudian tidak pernah saya dapatkan. Jadi akhirnya karena kebetulan saya juga dapat tawaran untuk pindah, jadi saya bekerja di kemudian saya pindah 2004 akhir itu saya pindah ke itu 2003 ya, Ian datang itu. Jadi ternyata waktu setelah saya minta itu kontraknya nggak pernah muncul. Ternyata mereka sudah rekaman lagu itu, gitu di album keduanya mereka, gitu. Tapi di Jakarta kan nggak bunyinya di luar daerah, gitu. Jadi saya kemudian pindah ke Manado. Awalnya saya manajer produksi, terus saya jadi GM program produksi di Pacific TV itu, yang sekarang dia terafiliasi dengan Kompas TV. Jadi sekarang itu namanya Kompas TV Manado kalau bukan salah. Nah di situ kemudian terdengar tuh lagu tuh, loh kok dibawakan lagu ini. 2005 kemudian saya coba, 2006 saya datang ke Jakarta menemui, tapi nggak dapat solusi, nggak ketemu. Padahal saya datang ke kantong studio itu waktu mereka lagi rekaman, nggak ketemu. Akhirnya itulah, singkat kata 2008 saya udah kembali di Jakarta. Saya udah tinggal di Jakarta karena kebetulan orang tua saya sakit, jadi saya kembali ke Jakarta dan ayah saya meninggal tahun 2008. Nah disitulah kemudian saya mulai berproses untuk mengurusi semuanya gitu loh. Ketemu dengan beberapa tim manajemen. Singkat katanya yang saya minta adalah mana kontrak itu, tapi tidak pernah ada gitu loh. Secara pribadi saya tidak ingin menjatuhkan siapapun, itu yang ingin saya jaga. Saya ingin menjaga martabat ini tetap baik. Saya tidak mau mengambil kesempatan-kesempatan yang menurut saya bisa menjatuhkan semua orang, karena saya juga pasti nggak mau jika ada dalam kesempatan tersebut. Saya berkontrak dengan Naga Suara, saya kejar sampai ke Naga Suara tuh. Saya dengar mereka mau maju ke Naga Suara, saya duluan ambil jalan itu. Saya rubah band saya yang tadinya band saya itu namanya Simple Day, saya ganti, saya minta izin sama teman-teman, silakan kalau kalian mau lanjutkan Simple Day. Saya keluar dulu dari Simple Day, saya bikin sebuah band. Alirannya agak-agak Melayu memang, namanya Pesta. Kita sering ketemu di Naga Suara. Pesta kemudian rilis di Naga Suara. Alhamdulillah, aku dengar, aku tahu single itu meledak di tahun 2010 itu. 2011 atau 2012, mulai, mohon maaf agak lupa saya. Nah di situ kemudian yang agak membingungkan, kemudian mereka bilang ada surat kan gitu, surat pernyataan. Tapi di Naga Suara tahun 2012, jika surat pernyataan 2010 itu ada, di Naga Suara tahun 2012 saya berkesempatan untuk melakukan preskon. Di preskon itu saya sebutkan, bahkan 2012 ada preskon Pesta untuk single ketiga. Saya menyebutkan terkait lagu Cinderella yang belum selesai dengan Ian Kasela, dan itu juga di depan media.
Kenapa waktu saya sebutkan itu di depan media di Naga Suara dalam preskon tahun 2012, jika memang ada surat pernyataan ini, kenapa nggak mereka ributkan? Berkali-kali saya melakukan pertemuan dengan Ari Syaf itu, yang konon kata mereka Ari Syaf itulah yang membuat kontrak surat pernyataan itu, bukan kontrak ya, surat pernyataan itu tidak pernah ada solusi karena ada beberapa hal yang nggak bisa diketemukan lah gitu. Jadi mereka bersikuku. Bersikukunya saya juga bingung sebenarnya karena mohon maaf lebih kepada cara mereka menghargai. Jadi saya tidak setuju kalau itu, oh ini saya bayar 2,5 juta gitu. Bahwa semua orang mempunyai proses, bahwa semua orang mempunyai usaha, ya kan? Mungkin saya tidak memiliki harta yang sebergelimang mereka, tapi saya tahu cara menghargai lagu saya yang sudah mereka gunakan, gitu loh. Harga 2,5 juta untuk lagu, saya memang tidak pernah mau. Karena 2010 itu RBT lagi gencar-gencarnya. Mana mungkin saya melepas sebuah lagu dengan 2,5 juta untuk RBT yang lagi sedemikian tinggi. Kan begitu. Jadi sebuah hal yang kontras gitu. Nah, sampai kemudian kami melakukan somasi, ujungnya kami melakukan somasi di bulan Agustus kemarin tanggal 20 di bulan Juli kalau tidak salah itu tanggal 25 dan berproses lah itu. Inginnya kan itu ada somasi ya, mereka datang kita bicarakan baik-baik, tapi kan mereka langsung melaporkan saya. Terjadilah saling lapor ini, kita lihat sampai di mana ini ujungnya kemudian. Kan begitu. Tapi yang jelas saya memiliki semua bukti dan hampir seluruh musisi Indonesia mengetahui bahwa lagu itu lagu saya. Gitu loh. Termasuk nama-nama besar, kakak saya, guru saya. Sandi Pasben ini kakak guru. Dia yang mempertemukan Fresh. Dia orang besar. Sampai detik ini saya ada sebuah nilai kehormatan saya buat beliau. Jadi beliau bukan cuma sekedar kakak buat saya. Dia guru. Dia orang yang baik gitu loh. Terus Anda dilaporin gimana? Ya terkait saya dilaporkan bahwasannya kan ada, ini juga agak bingung. Ada surat pernyataan yang mereka sebutkan. Surat pernyataan itu mereka yang buat. Kemudian saya nggak pernah melihat surat pernyataan itu bentuknya seperti apa. Sampai detik ini bahkan isinya saya tuh cuma baca bagian depan aja. Bahwa di sana secara kaset, CD, penjualan DVD, bentuk karaoke, apapun itu secara digital, semuanya saya peruntukkan buat mereka. Menurut mereka ada penipuan yang saya lakukan. Penipuan seperti apa? Jika semua peruntukan dari surat itu, ya, dengan semua nilai dari surat itu, semua pendapatan yang dimungkinkan muncul dari surat itu untuk mereka, bukan untuk saya. Saya akan melakukan penipuan jika semua keuntungannya untuk saya. Loh, kalau keuntungan untuk mereka, apa penipuan yang saya lakukan? Kira-kira kan kayak gitu. Terus katanya lirik lagunya udah dirubah. Lirik lagu terjadi perubahan, memang ada 2 kata yang dirubah, judul dirubah, ada 2 kata yang dihilangkan, dan itulah kemudian ada kontrak yang telah mereka lakukan yang saya dapatkan sebagai bukti jauh dari 2010, itu di 2005, dan konon kontrak dengan EMI itu merunut dari kontrak yang ada di Malta Musik Indonesia. Di situ Ian telah menuliskan dirinya sebagai pencipta. Tapi di surat 2010 yang saya kemarin lihat di Polda, di surat 2010 itu di situ saya ditulis sebagai pencipta tunggal, baik lagu, lirik maupun aransemen. Ini kan 2 hal yang kontras yang mereka buat. 2005, 2003 mereka buat sebuah kontrak dengan EMI dan Malta Musik, ya kan? Di sana Ian Kasela menuliskan nama dia sebagai pencipta lirik. Tapi di surat pernyataan yang mereka sebut di 2010 itu mereka sebutkan saya sebagai pencipta tunggal, pencipta lagu, pencipta lirik dan aransemen dari lagu Cinderella. Nah, itu sebuah hal yang bertolak belakang kan. Kemudian mereka berkontrak kembali dengan GP Record dengan hal yang serupa, menuliskan Ian Kasela sebagai pencipta lirik dan saya sebagai pencipta lagu. Tapi di 2010 mereka tuliskan bahwa saya telah menyerahkan
Kenapa kalian tidak pernah merubah itu? Gitu loh. Jadi sebenarnya menurut saya kita nggak perlu terlalu menanggapi ini dengan secara emosional, gitu kan? Kita ikutin aja bagaimana proses hukum ini akan berlaku, gitu. Tapi Ipe laporinnya tentang apa? Aku melaporkan tentang kontrak yang dia lakukan di tahun 2005 tanpa persetujuan saya, gitu loh. Di tempat itu tanpa persetujuan saya dia lakukan. Di 2003 kan ada kontrak dengan Malta, liriknya sudah dia tuliskan. Di 2010 dia sudah berkontrak dengan IMI. Di situ dia juga udah menuliskan, kan begitu, nama dia. Nah itu kontrak itu yang saya laporkan bahwa dia telah melakukan terlebih dahulu. Mohon maaf dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, tanpa ingin menjatuhkan siapa-siapa, diduga Ian Kasela dan teman-teman di Raja telah melakukan sebuah pemalsuan data ataupun pelanggaran undang-undang hak cipta, diduga, karena kontrak itu telah mereka lakukan. Tuntutannya apa sih? Aku agak lupa ya, tapi total tuntutannya terkait undang-undang hak cipta itu total, jadi itu 20 tahun lah, maksudnya 20 tahun. Kerugian apa? Kerugian, saya selama ini tidak mendapatkan hak saya, hak ekonomi, hak moral saya pun hilang. Terus di Indonesia ini kan ada atau di dunia industri musik ini kan ada performance right dan lain sebagainya. Saya kehilangan itu semuanya. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang pencipta. Kira-kira kayak gitu. Tapi Ipe baru lapor sekali ya? Aku baru lapor sekali. Terus kemarin kami juga mendapatkan beberapa data bukti secara digital gitu loh kan. Mungkin kami akan melakukan laporan kembali di minggu depan. Laporan apa? Tentang apa? Tentang terkait dengan nama baik gitu kan, undang-undang ITE gitu loh. Tapi ada tuntutan bayaran nggak nanti? Tuntutan bayaran ini kan yang saya melakukan somasi itu 20 miliar. 20 miliar itu termasuk dengan semua kerugian yang saya alami. Saya juga belum itu kan, kalau imaterial itu kan sebenarnya nggak terhitung gitu kan, apa yang saya rasakan selama ini kan begitu. Tapi kalau dia ajak damai, jalan baik-baik, Kita bicara ajak damai begini, sampai detik ini secara pribadi saya tidak pernah membenci Ian secara pribadi, tapi dalam industri bahwa dia melakukan kesalahan itu yang saya tidak suka. Dia mau mengatakan saya dalam bentuk apa sih, itu terserah dia. Pribadi Ian adalah pribadi Ian, gitu kan. Saya tidak membenci itu. Nah, kalau damai, saya damai. Sampai detik ini saya pun damai kok. Gitu kan. Hanya saja kan memang ada proses yang harus dilakukan. Jadi biarkan itu berproses. Gitu. dia bilang dia nggak pernah, dia apa? Pakai lagu itu nggak selalu minta izin katanya. Tidak. Dia tidak pernah melakukan itu. Gitu loh. Jadi dia tanpa izin ya? Tanpa izin. Sudah melakukan rekaman, memproduksi, menjual master. Gitu kan. Itu kontraknya kan jual master. Tanpa ada bukti atau tanpa ada kesepakatan dari saya dalam bentuk tertulis. Gitu. Cukup